Akhirnya penantian yang tunggu-tunggu berakhir juga ya. Dari kemarin ditanya wartawan kapan nikah ya kan, kapan punya anak, dan sekarang alhamdulillah saya sudah punya anak. Dan kemarin akhirnya lahir pada tanggal 14 Mei 2025 dibantu sama dokter Renu. Ini dokter yang melahirkan anak saya nih. Ini kita teman satu pengajian tuh ya, satu pengajian, dan alhamdulillah sekarang menjadi dokter dimana dari awal kontrol sampai lahiran beliau yang membantuin saya dan juga istri. Dan juga ada Mbak Keke dari rumah sakit ibu dan anak Tambak, dan terima kasih juga Mbak. Ya, sama-sama Mas Yan, selamat membantu. Dan proses kelahirannya sesar atau normal? Seperti apa sih waktu menemani nikah langsung sang istri? Ya, sebenarnya waktu itu kita pengennya normal ya dok ya. Saya dan istri pengennya normal, dan beberapa kali Dea dan saya ikut yoga menjelang untuk lahiran, gimana cara dia bisa normal, terus juga hypnobirthing dan lain-lain ya, tujuannya buat ke normal. Tapi ada bisa dibilang di hari-hari terakhir menuju ke lahiran itu akhirnya menjadi tidak normal itu lahirnya, dan dibantu sama dokter Eno akhirnya jadi sesar dok ya. Kalau penyebabnya dokter yang lebih tahu gitu alasannya kenapa. Ya memang hamil itu kan suatu yang berubah ya, dinamis. Jadi belum hamil, kemudian dari beberapa minggu sampai akhirnya cukup bulan gitu kan. Di dalam perkembangannya ternyata memang ada perubahan-perubahan yang menyebabkan kita tujuannya adalah menyelamatkan ibu janin dalam kondisi yang optimal. Optimal apa? Optimal sehat. Jadi kita tujuan melahirkan itu adalah agar ibu dan bayi itu dalam kondisi yang optimal sehat. Jadi bukan dalam kondisi yang sudah jelek dulu. Makanya pada saat kita melihat ada alasan medis untuk segera mengakhiri kehamilan ini, dan kehamilan ini setelah ditimbang-timbang secara medis, sehingga akhirnya kita putuskan juga menyegerakan mengakhiri kehamilan ini secara medis. Jadi sedikit agak mendadak ya kita putuskan, karena di akhir minggu terakhir kita periksa ternyata ada alasan yang harus segera dilahirkan. Jadi rasanya tidak ideal lagi memaksakan kehamilan normal, karena kalau kehamilan normal berarti kita menunggu waktu, dan menunggu waktu itu berarti memaksa untuk mengurus sendiri atau dibuat kondisi, dan kondisi itu tidak pas lagi pada kondisi kehamilan ini. Dan mungkin panjang, berat, dan namanya mungkin Jenis kelamin. Jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya alhamdulillah cowok, namanya Ahmad Katmail Dalsher Candega. Artinya Pemimpin yang baik, yang tangguh, yang kuat. Terus di belakang itu ada Candega. Candega itu gabungan antara aku sama dia. Dea diberi anugerah. saat pertama kali mengazankan anak dan menggendong itu seperti apa perasaan? Pertama haru ya. Akhirnya setelah sekian lama, saya kan akhirnya kan istri sesar ya. Saya agak gak kuat nih ngeliat prosesnya beliau lagi mengoperasi istri saya. Tiba-tiba saya udah mundur, terus di atas kepala istri saya gitu kan, udah menangis istri saya segala macam, dia ya nyebut-nyebut asma Allah lah, dan akhirnya bisa lahiran, dan akhirnya mengajankan tuh. Nah dulu sebelum lahiran kan suka ngajak anak saya ngobrol ya di perut ya, ayah Katmail, ini papa nah, ini suara papamu nah ya, aku ajak ngobrol lah, dia juga seperti itu kan. Terus akhirnya kemarin kita ngajarin tuh, saya ngajarin ke sebelah kanan, tadinya kan haru tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar yang kedua, anak saya nengokin kayak, oh ini suara bapak gua, atau antara suara bapak gua atau enggak, oh suaranya gini aja gitu. Kayak itu sesuatu yang apa ya, pertama haru, yang kedua pas dia nengok itu saya agak sedikit ketawa, tapi akhirnya selesai juga azannya, sudah kiri akhirnya kita komatkan, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Untuk panjang dan beratnya tadi berapa, Mas? Panjangnya 45 ya.
45, kalau beratnya itu sesuai dengan prediksi dokter Reno 2,4 gram. Ya, 2.400. Iya, 2.400 gram atau 2,4 kilogram. Saya bukan ada kesulitan untuk pemberian nasi eksklusif. Nasi eksklusif mungkin kalau awal-awal kan masih 2 hari Pak ya. 2 hari pertama jadi kayak masih butuh belajar juga dari ibunya, dari istri saya, dan ya, dan support juga dari rumah sakit Tambak. Mbak Keki ini berkoordinasi dengan beberapa dokter-dokter juga, termasuk dokter laktasi juga. Terus juga ada beberapa treatment yang dimana bisa memperlancar itu sendiri gitu kan. Emang pertama kali Pak ya, pertama kali, dan juga ini anak pertama. Saya dan juga istri sama sekali tidak punya pengalaman apapun menyusui, dan ternyata dibantuin banyak juga sama rumah sakit Tambak gitu untuk mendapatkan yang terbaik, mengoptimalkan apa yang harus diberikan sama anak saya. Si DSD gimana sih mungkin saat ini? Alhamdulillah baik dok ya. Alhamdulillah. Tadi sebelum kita wawancara ini sempat visit juga dokter Reno, melihat keadaannya istri saya Dea, dan menurut prediksi dokter alhamdulillah baik dok ya. Gimana dok kalau misalkan dokter melihatnya? Ya, sesuai, perkembangannya baik, sehat, insya Allah juga bisa pulang sesuai waktu. Kalau anaknya sendiri gimana? Kalau tadi dokter lihat? Sehat, baik, insya Allah juga tidak ada kendala karena proses adaptasinya dalam 24 jam pertama cukup baik. Kan anak pertama bakal pakai babysitter apa ngurus sendiri dulu nih? Nah itu dia, kemarin tuh baru 2 hari ini aja saya ngeliat, ternyata lagi riuh juga ya, setiap 2 jam sekali tuh nyusuin, dan setiap 2 jam sekali tuh nangis. Wah, saya berdoa kan, dikit-dikit bangun, dan tadi ketika tahu banyaknya datang, terus terang saya sampai ketiduran karena ngantuk banget semalam, jadi jalan tidur dong. Jadi 2 jam sekali bangun, 2 jam sekali bangun. Tapi apa ya, menemukan suatu babak yang baru, menjadi seorang bapak baru dan juga ibu baru, ya kita bawa enjoy aja lah. Ketika kita dikasih anugerah sama Allah yang terbaik, kira kita bersyukur dengan memberikan yang terbaik juga buat anak saya. Udah nyusun jadwal gantian jaga malam gitu nggak sih sama istri? Nah, sebelum lahiran juga sudah ngatur, karena kan saya tipikal yang pelor ya, jadi nempel molor gitu. Jadi dari jam 8, jam 9, jam 10 tuh udah ngantuk ya. Terus bangun subuh, nah biasa aktivitas tuh. Kebalikan sama istri saya. Kalau istri saya tuh tidurnya rada malam dok ya. Tapi dia ngomong sama dokter. Tapi ya alhamdulillah akhirnya sekarang mungkin semenjak punya anak, sekarang kayaknya pola tidurnya sudah mulai membaik. Jadi semalam tuh kayak benernya ngantuk banget. Dan kebangunnya gara-gara tangisan anak gitu ya. Saya ini apa? Gendong. Wah, aku tuh bener-bener bangun tidur langsung nyari bayiku di mana. Gendong, saya susu lah. Jadi apa gue? Dan sempat belajar juga sih mas, tanya-tanya teman-teman kan sudah banyak punya anak lagi mana seperti apa, sudah tanya-tanya juga sih untuk punya anak seperti apa. Tapi ini gini, alhamdulillah banyak teman-teman yang support juga, termasuk kayak beberapa teman-teman artis. Oh Chan, kalau gue kemarin pengalaman gue begini, lo mendingan di sini gitu. Termasuk kayak Saskia Gosi kan, kemarin ketika aku hamil Chan, aku ini loh banyak yang support untuk bayiku, ini loh aku bantuin ya dari segi orang yang nelayan rumahnya juga sediain juga kan. Terus juga dari rumah sakit Tambak juga banyak merekomendasikan juga, mas nanti kalau misalkan sudah selesai lahiran dari rumah sakit treatmentnya seperti ini, ketika nanti sudah di rumah treatmentnya seperti ini gitu. Dan kalau saya emang kira kita butuh bantuan dari kita siap bantuin, bisa home care rumah gitu. Masih ngantuk mas. Bang Chan, ini kan banyak juga yang mengatakan, banyak yang menyampaikan rasa senangnya juga di Instagram, bahkan sempat terucap juga bayi terganteng. Nih gimana nih Bang? Wah, alhamdulillah banyak yang bilang kalau selamat ya bayinya cewek gitu, cantik soalnya apa ya, kan putih alhamdulillah ya dok ya, putih terus bibirnya merah gitu, banyak yang nyangka cewek, ini cowok kok gitu, namanya Ahmad Katmal Darsyad Candegra gitu. Dan ya alhamdulillah mungkin ini pemberian dari Allah yang terbaik, kita jaga, mudah-mudahan ketika kita publish seperti ini tidak ada apapun, termasuk yang namanya air dok ya, insyaallah ya, soalnya ini yang terbaik lah, share kebaikan lah gitu. Kalau mirip siapa gitu mukanya gitu, mirip sana atau bibis? Mirip siapa dok? Kalau saya lihat mirip aku ya. Kalau hidungnya sih katanya mirip aku, cuman kalau putih-putihnya kayaknya Dea
Terus juga kalau misalkan dari matanya dan mukanya, kayak kalau semua bayi sama itu dia awal-awal gitu. Masih sama, cuma kalau misalnya nanti sudah beberapa bulan ataupun beberapa tahun ke depan mungkin sedikit lebih kelihatan mirip bapaknya kan, mirip ibunya. Cuman di Instagram, di netizen itu udah pada tebak-tebakan mirip Chan, mirip Dea dan lain-lain. Dan bakal bikin akun Instagram khususnya buat bayi, buat Pengennya sih gitu, tetapi ngelihat dari adik saya, ngelihat dari teman-teman saya yang bikin akun-akun begitu, takutnya jadi kayak eksploitasi anak kan sih. Kan ada beberapa akun yang akhirnya termasuk adik saya dia bikin ada endorsean semua segala macam, tiba-tiba akunnya ban gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya kita mau posting sedikit kebahagiaan aja, jadi yang kayak emang eksploitasi anak lah ya. Tapi insyaallah karena bapaknya juga dari kalangan entertainer kan, ya mau nggak mau nanti suatu saat pasti insyaallah kan. Cuma kalau sekarang ini kayaknya belum sih gitu. Bang, ini kan pemberian nama Katmail Dalsyir ya, itu lebih ke yang ke Timur Tengah. Mungkin ada sejarahnya nggak sih dirimu memberikan nama tersebut dan artinya juga, Bang? Apa ya, kalau misalkan arti nama itu sendiri kita bukan sama dia, ya kan? Kita pengennya yang pertama ini namanya panggilannya depannya C lah, apa ya nama yang berbeda ya gitu. Cari nama yang berbeda, terus inisialnya depannya C, yang orang juga nggak banyak tahu tentang apa namanya itu di mana-mana gitu. Jadi kepikir akhirnya Katmail yang artinya adalah pemimpin gitu ya. Dan akhirnya kalau Ahmad itu kan nama kecilnya Nabi Muhammad ya, jadi Ahmad Katmail Dalsyir Jatigra, itu hasil bukan aku sama dia gitu. Terakhir itu ada namanya gabungan antara aku sama dia. Oke, mungkin terakhir Mas, mungkin dari lahirnya anak pertama ini mungkin doanya seperti apa sih Mas? Yang pastinya alhamdulillah diberikan titipan sama Allah seorang anak laki-laki. Minta doanya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, yang pintar, yang cerdas, yang sempurna secara akhlaknya, dan yang pastinya selalu sehat ya dok ya, amin. Dan yang pastinya juga mudah-mudahan menjadi kebanggaan buat orang tuanya dan juga agamanya. Kacan terakhir Bang, ini kan baru punya anak, kira-kira bakal ngurangin jadwal dulu bantu istri atau malah lebih bisa cari duit? Nah, itu plus minus dong ya. Satu sisi emang kita sebagai kepala rumah tangga harus jaga rezeki sebanyak-banyaknya buat anak dan juga istri, dan percaya kalau misalnya rezeki itu sudah digariskan sama Allah untuk saya dititipkan kepada istri dan juga anak. Dan satu hal juga kita harus jagain istri dan juga anak sebaik mungkin ya. Mungkin kalau misalkan nanti kita kewalahan, kita bisa minta tolong perbantukan orang untuk nolongin kita aktivitas terhadap bayi. Kalau misalkan untuk awal-awal mungkin tapi merasa menjadi seorang bapak dulu lah gitu kan. Oh ternyata kalau merawat ini seperti ini loh, pada 2 hari ini kayak kalau tidur dong kan. Tapi sedang menikmati masa-masa menjadi ayah gitu ya? Sangat menikmati dan ketika ngelihat tamu-tamu banyak datang, ngeliat anak saya kayak gak apa ya, gak kebayang kalau sekarang gue jadi bapak ya gitu ya, punya anak sekarang gitu. Walaupun namanya umur saya untuk udah agak telat juga, tapi alhamdulillah dok ya, berikan yang terbaik. Masih udah dok ya? Masih benar oke. Masih berat. Iya. dibatasi dulu ya di awal-awal tadi. Mungkin kalau awal-awal banget sedikit iya, tapi kalau misalnya nanti sering berjalannya waktu, insya Allah selama waktu masih bisa dikondisikan, bisa disesuaikan sama tidak dominan di luar, kenapa tidak gitu? Selama kita nyari rezeki juga kan di luar. Oke Bang, mungkin terakhir Bang. Untuk rencana mungkin kedepannya targetnya berapa ada sih Bang? Apalagi kan pemerintah gencarin juga program keluarga berencana juga ya. Kalau saya sih dikasih Allahnya aja ya. Tapi tadi dapat ujangan dari Dr. Eno, katanya kalau misalkan saya pengen lahiran normal, minimal 1,5 tahun yang akan datang. 1,5 tahun yang akan datang. Tetapi kalau mau sesar tuh paling cepat 1,5 tahun. paling cepat 1,5 tahun. Tapi tetap harus berencana. Harus berencana. Jadi emang Dr. Ren itu dari awal kan kita teman pengajian juga ya. Pas ketika saya awal menikah, dokter sempat bilang, Cat, kalau misalnya kamu mau bikin anak tuh harus generasi emas dok ya. Maksudnya generasi emas itu gimana dok? Ya merencanakan. Kan orang sekolah aja berencana, bikin rumah berencana. Jadi sudah tidak tepat lagi pengen punya anak itu sejak aja. Karena kan sebetulnya
punya anak itu kan suatu yang dicanangkan oleh pemerintah dalam generasi Indonesia emas. Itu kan tidak bisa didapat begitu aja, gimana manusianya bisa, negaranya bisa generasi emas kalau sumber dayanya sendiri bukan manusia yang sebetulnya sumber dayanya sendiri yang berkualitas emas kan gitu. Jadi itu sebelum punya anak, yang asal punya anak, Iya. tapi disiapkan semuanya dari segi kesehatan, Iya. bapaknya, ibunya dan lain-lain gitu. Karena kalau ini kehamilannya sehat dan baik, artinya sebetulnya 3/4 manusia itu udah sempurna, tinggal menyempurnakan 1/4 bagiannya di lahirannya aja. Oke, terima kasih banyak. Ada fotonya nih, Mas? Fotonya, Bang. Foto. Tahan bang, foto. 1, 2, 3. Kanan, ganteng bang. Gini bang. Apanya mana? Satu kanan bentar. Kaki. Mirip siapa juga? Lagi dan Mirip siapa? Mirip bapaknya bang. Mas. Lagi. Oke. Yuk. Terima kasih.